selamat datang di Portal Indonesia. Saya Angelin Valencia dan hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang tengah ramai diperbincangkan, yaitu ASN yang diliburkan sementara karena kelangkaan bensin. Apakah langkah ini tepat atau justru menimbulkan masalah yang baru? Untuk membahasnya saya ditemani dua orang narasumber, yaitu Pak Guido yang mendukung kebijakan ini dan Pak Marcel yang menyoroti dampak negatifnya. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih. Senang jadi di sini. Ya, jadi pertama-tama kita bakal ngebahas mengenai latar belakang kebijakan ini ya. Pak Guido, menurut Bapak kenapa pemerintah memutuskan untuk meliburkan ASN sementara karena kelangkaan bensin? Oke, jadi kebijakan ini tuh diambil untuk mendukung tetap berjalannya operasional dari pemerintah. Dikala permasalahan bensin yang langka ini sudah mulai naik ke berita ke masyarakat. Nah, kelangkaan bensin sendiri ini kan bisa jadi menghambat mobilitas bagi masyarakat umum. Maka dari itu kehadiran fisik sudah tidak lagi optimal. Di satu sisi pemerintah juga mencoba untuk mengurangi dampak dari misalnya panik buying yang mungkin bisa terjadi di kalangan masyarakat. Terima kasih Pak Guido atas jawabannya. Kalau menurut Pak Marcel gimana Pak? Menurut saya ya mungkin nggak semua orang pertama bisa menerima kondisi ini gitu, bisa cepat beradaptasi karena ya jujur bagi saya WFH ini cukup membuat ASN seperti saya itu kesusahan gitu. Contohnya mungkin kalau biasa bekerja di kantor lalu tiba-tiba di rumah belum tentu bisa bekerja sekondusif di kantor karena kalau di kantor biasa ada yang mengawasi, sedangkan di rumah kita bebas aja gitu. Lalu untuk koneksi wifi ya, nggak semua ASN tuh punya koneksi wifi yang proper ya di rumahnya gitu. Jadi kalau mau disimpulkan itu di satu sisi keselamatan dan pengaturan distribusi BBM, di satu sisi lagi itu pelayanan publik terhenti. Jadi Pak Guido, apakah ada solusi alternatif lain selain meliburkan ASN gitu? Jadi mungkin harus dibahas dulu kayak misalnya kelebihan yang kebijakan ini itu yang pertama pasti mengurangi panik buying. Kedua, sekarang udah era digitalisasi ya, semua serba digital. Jadi ya kita harapkan juga apa yang sudah digitalisasi yang sudah masuk di Indonesia ini membantu banyak karyawan untuk melakukan pekerjaan di rumah. Di satu sisi ya karena makin ada udah ada hitungan banyak ya orang yang nggak masuk kerja di hari Jumat, jadi pemerintah juga mungkin akan lebih dipermudah dalam mengaudit perhitungan terhadap kebutuhan BBM nasional. Satu sisi mungkin ada ide lain selain dari WFH semuanya, kami itu juga mungkin mulai mengidekan kayak misalnya kerja hybrid. Jadi sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan orang itu kerjanya di apa. Jadi misalnya mungkin orang yang bagian administrasi bisa dari rumah memanfaatkan serba digital. Satu sisi mungkin orang lapangan ya dia harus bisa ke lapangan dan atau kantor gitu deh. Terima kasih Pak Guido atas pandangannya. Jadi gimana menurut Pak Marcel yang sangat membutuhkan kebijakan ini, apakah solusi tersebut dapat diterima Bapak? Saya sih setuju dengan kerja hybrid karena ya dengan sistem hybrid ini nggak semua orang juga bisa cepat beradaptasi dengan sistem WFH ini. Kalau misalnya ganti hybrid gitu, nggak semua orang tuh bisa cepat menyesuaikan. Terus sistem hybrid ini juga bisa membantu pelayanan publik tetap berjalan dengan tetap ada hari kerja di kantor, masyarakat yang butuh pelayanan langsung tidak terbengkalai. Ini penting karena tanggung jawab pertama. Terus untuk
produktivitas juga tetap terjaga. Penelitian menunjukkan pekerja hybrid cenderung lebih produktif dibanding yang full WFH maupun full kantoran. Ya, terima kasih Pak Marcel, terima kasih juga Pak Wido. Jadi untuk kesimpulannya, meliburkan ASN itu emang ada alasan keselamatannya, tapi berdampak juga pada pelayanan publik. Alternatif kerja hybrid bisa menjadi jalan tengah yang lebih seimbang. Lalu juga untuk pendengar, keputusan akhir tetap ada di pemerintah, tetapi diskusi ini penting agar kebijakan lebih bijak. Sampai di sini diskusi Portal Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap kritis dan bijak menghadapi informasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.